Perkenalkan, nama saya Nadila Dotria, NIM 17231115. Saya di sini akan menampilkan sebuah video presentasi saya, yaitu tentang perkuliahan metodologi penelitian IPA, di mana di sini untuk merancang sebuah penelitian proposal, di mana saya mengambil judul yaitu pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis scientific eksperimen pada materi zat aditif dan adiktif untuk peserta didik kelas 8 SMP. Baiklah, kita langsung saja masuk pada bagian bab satunya, yaitu adalah latar belakang. Di sini saya mengambil sebuah fenomena di mana itu mengenai tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia sekarang didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan merupakan sebuah perangkat fakta-fakta yang harus dihafalkan. Jadi sudah menjadi pengetahuan yang umum kalau belajar itu tidak hanya dipahami materinya, tapi hanya dihafalkan. Nah, maka dari itu, pembelajaran di kelas masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi, selain adanya media-media tambahan lainnya atau media pembelajaran lainnya, hanya guru yang menjadi pacuan utama atau hanya guru yang menjadi sumber 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 ilmu pengetahuan atau sumber informasi lainnya bagi peserta didik. Maka muatan dan proses pembelajaran di sekolah selama ini menjadi miskin variasi. Jadi dikarenakan tidak adanya tambahan-tambahan media pembelajaran atau sumber informasi lain selain guru, maka pendidikan di Indonesia sangat minim atau miskin dari variasi. Jadi berakibat lulusan hanya mampu menghafal tanpa memahami. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, peserta didik hanya dapat menghafal materi yang telah mereka pelajari dikarenakan minimnya informasi lain selain guru yang mereka dapatkan. Kemudian, agar dapat menarik perhatian peserta didik, guru diharuskan membuat pembelajaran yang menarik tentunya. Yang di sini akan ditambahi mungkin dengan media pembelajaran lainnya atau media informasi yang kreatif lainnya. Kemudian media pembelajaran tersebut saya maksudkan adalah LKPD. Mungkin di sekolah tersebut sudah ada LKPD-nya, tetapi di sini saya akan sedikit menambahkan atau sedikit memvariasi LKPD tersebut, yaitu dengan membuat pengembangan LKPD berbasis saintifik eksperimen pada materi zat aditif dan adiktif pada kelas 8 SMP. Kemudian kita masuk pada identifikasi masalahnya. Di sini identifikasi masalahnya yaitu adalah buku penunjang kegiatan praktikum belum mengacu pada pembelajaran dengan kegiatan saintifik. Jadi buku pengacu kegiatan praktikumnya di sini belum saintifik, jadi masih sederhana. Kemudian LKPD yang ada pada sekolah hanya mengandalkan dari buku cetak. Buku cetak tersebut hanya dipakai untuk saat mereka berada di sekolah dan tidak boleh dicoret. Jadi sedangkan LKPD itu mereka harus leluasa menuliskan atau menuangkan ide-ide mereka tersebut ke dalam LKPD-nya. Kemudian gambar dan warna yang ada dalam buku cetak tidak menarik. Kemudian belum tersedianya LKPD eksperimen berbasis saintifik untuk peserta didik kelas 7. Jadi LKPD mereka tersebut yang ada dalam buku cetak tersebut tidak memiliki eksperimen, hanya memiliki beberapa uren materi dan juga memiliki beberapa soal. Kemudian kita masuk pada batasan masalahnya, yaitu berdasarkan identifikasi masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi belum tersedianya LKPD eksperimen berbasis saintifik untuk kelas 8 dan hanya mengandalkan buku cetak saja. Baiklah, kita lanjut pada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya di sini adalah bagaimana pengembangan LKPD eksperimen dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi zat adiktif dan adiktif untuk SMPN kelas 8 yang valid dan juga kreatif agar dapat menarik minat peserta didik. Kemudian kita lanjut pada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian di sini yaitu adalah untuk menghasilkan LKPD eksperimen berbasis saintifik untuk peserta didik kelas 8 SMP yang valid dan juga praktis dan juga kreatif tentunya. Kemudian, membuat peserta didik menjadi lebih paham akan materi yang akan mereka terima atau yang akan disampaikan dengan menggunakan media belajar. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi, LKPD tersebut akan lebih banyak memberikan warna
dan juga akan memberikan sebuah eksperimen di mana peserta didik akan lebih paham akan materi yang akan mereka pelajari. Jadi peserta didik tidak hanya menghafalkan materi apa yang tertuang di sana, tetapi juga mereka paham, akan ingat lebih lama dengan materi tersebut. Kemudian tujuan penelitian lainnya adalah peserta didik mampu mengamalkan dan mengerti maksud dari uraian materi yang dijabarkan. Jadi peserta didik mampu mengamalkan kembali dan mengingat lebih lama kembali materi yang telah disampaikan. Kemudian kita masuk pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peserta didik sendiri yaitu adalah untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dan membantu dalam memahami materi zat aditif dan pada makanan melalui pendekatan saintifik. Kemudian bagi guru yaitu dapat menerapkan LKPD menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran sebagai inovasi baru. Jadi guru-guru tersebut dapat mengembangkan kembali atau mengembangkan ide baru tetapi dalam bentuk LKPD-nya yaitu LKPD menggunakan pendekatan saintifik karena sebelumnya belum menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian bagi sekolah yaitu dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang inovatif berupa LKPD menggunakan pendekatan saintifik dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian manfaat selanjutnya itu adalah bagi peneliti melatih keterampilan pengembangan bahan ajar dan menambah pengetahuan serta pengalaman peneliti. Kemudian kita masuk pada definisi istilah di mana itu ada LKPD itu merupakan lembaran kertas yang berisi tugas atau panduan peserta didik dalam mengerjakan suatu kegiatan pembelajaran. Nanti akan dituangkan juga eksperimennya, kemudian akan diberi petunjuk soal. Kemudian itu ada pendekatan saintifik yaitu merupakan pembelajaran di mana peserta didik diajak melakukan pencarian pengetahuan melalui proses penemuan menggunakan metode ilmiah. Kita masuk pada bagian bab 2, itu ada kajian teori. Yang pertama itu adalah hakikat IPA dan pembelajarannya. Yang kedua ada LKPD, kemudian ada pendekatan saintifik. Kemudian pada penelitian relevan itu ada yang pertama dari Anggita Darmastuti yaitu pada tahun 2016 dengan judul pengembangan LKS IPA berbasis pendekatan saintifik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 8 SMP 31 Yogyakarta. Kemudian yang kedua itu ada Tarjuki tahun 2015 dengan judul pengembangan LKPD berbasis pendekatan saintifik dengan mengoptimalkan sumber belajar lokal untuk meningkatkan keterampilan proses IPA dan sikap peduli dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu adalah Ahmad Basuni pada tahun 2014 dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran IPA berorientasi saintifik untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik pada topik zat aditif dan adiktif. Kemudian kita masuk pada kerangka konseptualnya, yaitu bermula pada kurikulum 2013 pada saat ini, di mana kurikulum 2013 tersebut dicerminkan dengan pembelajaran berpusat hanya pada peserta didik dan tidak lagi guru yang menyampaikan terlalu dalam, kemudian siswa hanya menangkap saja, bukan seperti itu, tetapi saat sekarang telah dirubah. Kemudian pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari tahu sendiri pengetahuan yang ada, akan membandingkannya dengan konsep. Kemudian tugas guru hanya memberikan sedikit uraian materi, kemudian peserta didik ditugaskan untuk mencari lebih dalam lagi informasi dari materi tersebut. Kemudian penerapan pendekatan saintifik dalam kegiatan praktikum. Kemudian kegiatan praktikum membantu membuktikan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Jadi kegiatan praktikum yang akan saya buat nanti akan membuktikan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Kemudian melalui kegiatan-kegiatan praktikum dengan menerapkan tahap-tahap ilmiah tersebut, peserta didik mampu mengonstruksi pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi inovasi yang telah saya buat nanti akan dikembangkan oleh peserta didik itu sendiri, apakah mereka dapat memadukannya dengan pengetahuan sebelumnya atau itu dijadikan sebagai inovasi terbaru bagi mereka. Kemudian belum tersedianya LKPD berbasis saintifik yang telah saya jelaskan tadi. LKPD yang tertuang hanya dalam bentuk buku cetak saja.
dan tidak boleh dicoret tentunya, kemudian hanya dalam bentuk umum. Kemudian pengembangan LKPD berbasis saintifik yang praktis dan valid mungkin. Setelah itu tersedianya LKPD yang valid dan juga kreatif akan menimbulkan minat belajar lebih untuk peserta didik lainnya. Kemudian kita masuk pada bab 3, itu ada jenis penelitian, di mana itu ada jenis penelitian metodenya yaitu dengan research and development, kemudian modelnya itu ada pengembangan 4D. Nah, pada prosedur penelitian selanjutnya itu ada tahap define, di mana tahap define itu merupakan menetapkan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran, di mana ada 5 langkah. Yang pertama ada analisis awal, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan terakhir itu ada analisis tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk pada tahap desain. Tahap desain ini merupakan sebuah tahap perencanaan, melakukan pemikiran untuk mendapatkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk mengembangkan draft produk dengan bantuan data yang didapatkan dari tahap penelitian pendahuluan bagi berupa pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada develop. Develop itu merupakan pengembangan produk, merupakan implementasi dari perencanaan produk yang telah dilakukan. Kemudian ada tahap disseminate, di mana merupakan tahap pengembangannya hanya sampai pada tahap diseminasi atau penyebaran secara terbatas kepada guru IPA dan juga siswa atau peserta didik di SMP tersebut, dan belum melakukan penyebaran secara luas di luar sekolah di mana penelitian akan dilakukan. Kemudian kita masuk pada tempat dan waktunya, itu dilaksanakan di SMP 3 Pariaman dan dilaksanakan pada tahun ajaran 2019-2020. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2020 sampai dengan April 2020. Kemudian kita masuk pada instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian yang pertama itu ada lembar penelitian LKPD, di mana itu digunakan untuk memperoleh data dari ahli dan guru mata pembelajaran IPA sebagai bahan mengevaluasi LKPD yang dikembangkan nantinya. Kemudian lembar observasi keterlaksanaannya LKPD tersebut, di mana instrumen penelitian ini digunakan untuk digunakan skala Goodman dengan pilihan jawaban iya dan tidak. Kemudian angket respon peserta didik terhadap LKPD tersebut, bagaimana angket tersebut, bagaimana LKPD tersebut direspon oleh peserta didik, digunakan untuk memperoleh data respon peserta didik terhadap LKPD yang akan dikembangkan. Kemudian kita masuk pada teknik analisa data, yaitu yang pertama ada analisis data lembar penilaian LKPD. Dengan lembar penilaian LKPD dianalisis dengan mencari rata-rata penilaian antara dua penilaian atau lebih. Kemudian perolehan rata-rata skor tersebut dari setiap komponen aspek penilaian digunakan rumus X sigma X per N. Kemudian analisis data lembar observasi keterlaksanaan LKPD menggunakan pendekatan saintifik. Penilaian terhadap keterlaksanaan aspek-aspek tersebut dengan pendekatan saintifik menggunakan LKPD yang dilakukan oleh observer. Kemudian analisis data keterampilan berpikir kritis dan data angket respon peserta didik. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari video metodologi penelitian itu saya mengenai proposal penelitian saya yang tadi berjudul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis scientific eksperimen pada materi zat adiktif dan adiktif untuk peserta didik kelas 8 SMP. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.